Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang persamaan kuadrat dan nantinya saya akan menjelaskan juga tentang soal-soal yang berkaitan dengan UTBK. Oke, langsung aja ke pokok bahasanya tentang persamaan kuadrat. Oke, di sini kita bakal membahas tentang persamaan kuadrat yang bentuk umumnya kita tahu. Atau misalnya aku kasih contoh beberapa soal persamaan kuadrat. Misal nomor 1 adalah x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0. Soal nomor 2, 2x kuadrat min x min 3 sama dengan 0. Soal yang ketiga, misalnya x kuadrat plus 4x plus 2 sama dengan 0. Yang keempat, x kuadrat plus 2x plus 4 sama dengan 0. Nah, di sini sebenarnya apa yang kita cari gitu ya. Nah, namanya persamaan, tentu kita harus nyari solusi dari persamaan itu. Atau di sini kita nyari solusi nilai x-nya. Mencari nilai x gitu ya. Atau yang disebut dengan akar persamaan kuadrat. Itu gimana? Caranya ada dua. Yang pertama, dengan faktorisasi. Yang kedua, dengan rumus ABC. Oke, dari masing-masing ini nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi gimana caranya faktorisasi dan gimana cara menggunakan rumus ABC. Oke, yang pertama mungkin dari soal nomor 1. Soalnya adalah x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0. Ini untuk kasus nomor 1. Oke, kita pakai faktorisasi dulu gitu mungkin ya. Faktorisasi. Ini kita bakal bentuk ke dalam bentuk kayak gini. X plus A dan X plus B. Diubah ke dalam faktor-faktornya. Kalau misalnya kita kaliin, ini bakal, atau kalau misalnya dijabarin gitu ya, ini kan X dikali X, X kuadrat. X dikali B, A kali X, A kali B. Jadinya adalah A plus BX plus AB sama dengan 0. Oke, artinya kita di sini sebenarnya kita nyari yang A plus B-nya itu sama dengan min 4, sedangkan A kali B-nya itu sama dengan 3. Nah, ini bakal terpenuhi kalau misalnya ini 3 itu adalah bisa 1 kali 1, 1 kali 3, atau min 1 kali min 3. Nah, kita pilih yang ini. Kenapa pilih yang ini? Biar memenuhi yang ini. Artinya ini A-nya min 1, B-nya min 3. Kalau misalnya dijumlahin, A plus B-nya adalah min 4. Artinya faktornya adalah X min 1 dan X min 3 sama dengan 0. Oke. Artinya akar-akarnya pembuat 0-nya adalah X min 1 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 1. Atau ini yang kedua, akar yang kedua adalah 3. Kalau misalnya pakai rumus ABC gitu ya. Ini kan persamaan umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Artinya di sini kita dapat A-nya adalah 1, B-nya adalah min 4, C-nya adalah 3. Dan rumus ABC, X1,2-nya adalah min B plus minus akar D per 2A dengan D itu disebut diskriminan.
rumusnya adalah B kuadrat min 4AC gitu. Oke, mungkin ke halaman berikutnya. Kita tulis ulang mungkin ya. A-nya tadi berapa? A-nya 1. B-nya adalah min 4. C-nya adalah 3. Dan akar-akarnya adalah 1 dan 3. Oke, kita nyari diskriminan dulu. D-nya adalah B kuadrat min 4AC. Atau B-nya adalah min 4, berarti min 4 kuadrat. Min 4 kali 1 kali 3 sama dengan 16 min 12 sama dengan 4. Jadi diskriminannya adalah 4. Oke, langsung aja kita cari X1-nya. Nah, rumusnya kan min B plus minus akar D per 2A. Nah, kalau misalnya kita nyari X1-nya bisa yang plus, bisa yang minus. Bebas. Terserah. X1-nya kita misalnya yang plus, artinya min B plus akar D per 2A. Berarti B-nya adalah min 4, berarti sama dengan min 4 plus akar 4 per 2 kali 1. Ini jawabannya min 4. Min 4 berarti 4 tambah 2 per 2 sama dengan 3. Yang kedua, X2-nya sama. X2-nya itu adalah min 4 min akar 4 per 2 kali 1 sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Ini pakai rumus ABC dan faktorisasi, hasilnya bakal sama gitu. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2 soalnya adalah ini masalahnya di variabel dari X kuadratnya bukan 1. 2X kuadrat min X min 3 sama dengan 0. Langsung aja. Di sini bedanya apa? A kali B-nya yang berbeda. A kali B-nya tuh bukan min 3, tapi 2 kali min 3 atau min 6. Nah, A plus B-nya itu adalah min 1. Ya udah, ini yang memenuhi kan ya? Berapa kali berapa yang ketemunya min 6? Kan ada 2 kali min 3, ada min 2 kali 3, min 1 kali 6 sama 1 kali min 6. Gitu, tapi yang memenuhi adalah yang ini, 2 kali min 3. Artinya faktornya adalah X min 3 dan X plus 2. Sorry, ini karena di sini 2, di sini juga harus 2X sama 2X. Tadi ada kesalahan ya. Di sini harus 2. Kalau misalnya 3X kuadrat, berarti di sini 3X sama 3X. 2 sama 2 bisa dibagi 2. Jadi faktor yang benar adalah 2X min 3 sama X plus 1 sama dengan 0. Artinya X1-nya di sini adalah 3 per 2. Terus di sini X plus 1 sama dengan 0. Berarti X2-nya adalah min 1. Oke, untuk lanjut kasus nomor 3. Nomor 3 soalnya adalah X kuadrat plus 4X plus 2. Langsung aja faktorisasi. AB-nya adalah X kuadrat plus 4X plus 2 ini ya. Sorry, ini tulisannya kurang jelas. X kuadrat plus 4X plus 2 sama dengan 0. AB-nya adalah 2. A plus B-nya adalah 4. Di sini kan 2 cuma 1 kali 2 atau min 1 kali min 2. Dua-duanya nggak ada yang memenuhi. Kalau ini 3, di sini min 3. Kalau dijumlah gitu maksudnya ya. A plus B-nya. Nah, ini kalau misalnya nggak ada yang memenuhi, ya udah satu-satunya cara adalah pakai rumus ABC. Kita tulis dulu, A-nya adalah 1, B-nya adalah 4, dan C-nya adalah 2. Kita cari diskriminannya. B kuadrat min 4 AC ini kuadrat. Oke, sama dengan 4 dikuadratin kurangi 4 kali 1 kali 2 sama dengan 16 min 12 sama 16 min 8 sama dengan 8. Jadi diskriminannya adalah 8. Kita langsung aja nyari X1 dan X2-nya. X1-nya kita pakai yang plus, min B, min 4
plus akar 8 per 2 kali 1 sama dengan min 4. Akar 8-nya bisa diubah ke akar 4 kali 2. Akar 4 dikeluarin, jadinya 2 akar 2 per 2. 2-nya coret-coret, jadinya sama dengan min 2 ditambah akar 2. Dengan cara yang sama, kita dapat X2-nya adalah min 2 kurangi akar 2. Sama dengan gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak bisa difaktorisasi, ya udah pakainya rumus ABC. Nah, untuk kasus nomor 4, X kuadrat plus 2X plus 4. Ini aku bikin yang nggak bisa difaktorisasi gitu ya. Mungkin langsung aja tulis ABC-nya hanya 1, B-nya 2, C-nya 4. Berarti diskriminannya berapa? B kuadrat min 4AC, 2 kuadrat min 4 kali 1 kali 4 sama dengan 4 min 16. Sama dengan min 12. Artinya X1-nya adalah min B, B-nya min 2, plus akar min 12 per 2 kali 1 atau 2 gitu ya. Terus X2-nya adalah min 2 min akar min 12 per 2 juga. Di sini ada akar minus. Nah, ini akar minus tuh nggak ada nilainya. Karena misalnya akar 4 itu kan 2 kali 2. Kalau misalnya akar minus, berapa kali berapa nggak mungkin ketemunya minus. Kalau misalnya angkanya sama. Nah, ini disebut bilangan imajiner gitu ya. Oke, berarti di sini tidak punya akar real. Jadi kesimpulannya dari contoh-contoh soal yang saya kasih, yang pertama, kalau misalnya dia punya diskriminan, kan kita punya rumus ABC X1, 2 sama dengan min B plus minus akar D per 2A. Kalau misalnya D-nya lebih besar dari 0, artinya dia punya 2 akar real. Artinya kan akar D-nya itu ada nilainya. X1 sama X2-nya juga ada nilainya. Tapi kalau misalnya D-nya sama dengan 0, pasti X1 sama X2-nya sama ya. Akar kembar atau satu akar. Dia cuma punya satu akar real. Tapi kalau misalnya untuk contoh yang terakhir tadi, dia mempunyai D yang kurang dari 0 atau diskriminan yang kurang dari 0, dan dia tidak punya akar real. Nggak punya akar real ya, atau akarnya imajiner. Gitu. Kita bisa bilang kalau misalnya D-nya kurang dari 0, dia tidak punya akar real. Itu beberapa contoh untuk mencari akar-akar. Untuk selanjutnya nanti akan bicara dengan operasi akar-akar. Mungkin ini untuk persamaan kuadrat. Cukup sampai di sini dulu.